Motor ini adalah motor sejuta umat, yang dulunya motor ini sering banget rawa-riwi di jalanan kota kita. Dan motor ini masih sampai sekarang beredar. Motor ini adalah Supra X 125 dengan livery HRC, dan ceritanya adalah motor ini sangatlah eksklusif dan jarang ditemukan. Tapi sebelum itu, intro dulu. Motor yang dulunya dikatakan bahwa motor yang bisa dibilang motor bapak-bapak, tapi tenaganya juga nggak boleh bisa dibilang lemah. Motor ini sangatlah luar biasa irit di zamannya. Dengan tenaga cc 128, ya koma sekian lah ya. Tapi tenaganya cukup mumpuni kalau misalnya dibawa dengan barang-barang. Apalagi saat ini untuk ngejar keiritan, ya tahu sendirilah. Pertama mulai naik ya kan. Motor ini cukup sangat-sangat irit untuk kita gunakan sebagai komuter kita atau harian kita, daily kita. Itu sangat bagus banget. Dan motor ini sekarang adalah motor yang cukup langka. Why? Biar aku sebutin satu persatu kenapa motor ini bisa disebut dengan sangat langka. Motor ini kalau bisa dibilang langka karena motor ini berlivery HRC. Lihat aja, liverynya beda. Tapi bisa dibilang livery ini adalah livery jagoan pada saat itu. Karena di zaman itu adalah livery untuk MotoGP. Gila aja. Di jalanan pakai livery ini dan masih ada, itu susah banget. Apalagi nyari livery zaman itu ada yang kalau nggak salah, aku waktu itu punya yang warna hitam putih, hitam merah. Sama yang ini yang keluar. Dan itu jarang sekali ada. Kalau ditanya di zaman itu, zamannya para orang sudah pakai pelek bukan lagi jari-jari, dan di sini dia sudah pakai dengan peleng palang 1, 2, 3, 4, 5 yang cukup populer di zaman itu dan semua pada orang nyari. Tapi kenapa di zaman sekarang orang susah banget ya nyari motor ini dengan bohlam rating yang seperti ini? Padahal bohlam rating yang seperti ini itu termasuk yang cukup lumayan banyak. Tapi yang berlivery seperti ini susah. Coba ya cari di marketplace. Aku udah scrolling nyari yang seperti ini, kayaknya itu susah banget. Apalagi yang rating seperti ini dengan livery seperti ini. Livery ini waktu itu adalah sangat livery yang bisa dibilang bikin rame di zamannya. Waktu itu livery ini lagi rame-ramenya karena bodinya yang sudah putih. Karena rame juga, dan juga ini bodi yang ini bodi biru ya, yang ini warna putih. Tapi di zaman itu orang berbondong-bondong untuk cari yang warna merah dan hitam karena lebih sporty. Jarang juga yang seperti ini, yang albino. Tapi ini kita tidak bisa compare dengan yang warna yang merah hitam. Semoga next video aku bisa dapet yang merah hitam. Karena itu cakep banget sebenarnya. Di zamanku dulu aku pakai itu. Sama ownernya sudah dimodif beberapa. Walaupun sebenarnya modifnya nggak masif ya, kayak cuma pergantian knalpot, penambahan tempat barang. Untuk lain-lain sektor lainnya sih belum ada yang ditambah-tambah. Cuman untuk suara mesinnya lebih gahar dan lebih bagus. Nanti kita akan coba waktu di jalan, bagaimana rasanya. Feel mengendaranya, bagaimana waktu di jalan seperti apa. Nanti kita akan coba. Kalau ditanya motor ini layak diganti daripada pakai Matic, mending ini untuk di zaman sekarang, rasanya bisa dibilang boleh juga. Karena salah satu bisa menjadi daily driver yang kalau kita pakai Pertalite masih bisa. Pakai pertama tambah enak. Jadi gimana? Pilihan kalian bisa kalian pilih. Mau pakai motor ini sebagai daily driver atau kalian mau cari irit, ya banter kalah di ganti gigi sih. Cuman kalau dipakai harian ini minim yang namanya pergantian pap. Contoh ini dia. Yang paling nyaman kalau pakai motor seperti ini, kalian nggak perlu yang namanya mikirin CVT. Iya, karena cuma rantai. Pergerakannya dari mesin langsung ke rantai. Dan itu semua minim yang namanya keluarin dana. Jadi, apa pikiran kalian mau mengganti motor kalian jadi Supra? Karena kalau mau bersihin, ya cuma tambahin oli untuk di rantai atau chain loop, itu motor kalian juga lebih oke. Kalau di CVT, kalian harus ganti CVT-nya komplit, ganti roller. Habis itu belum biasanya fan bell-nya bisa rata-rata, ya kan? Banyak.
Kalau ini paling banter kendor, kencengin lagi, selesai. Gimana? Enak banget kan untuk Supra 125 ini? Kata-kata 125 nggak cuman ditempel di sini doang, tapi tenaganya sangat luar biasa. Nanti kita coba lagi. Ya seperti tadi aku bilang, motor ini dimodifnya begitu masif. Hanya ganti knalpot sama ganti shockbreaker. Shockbreakernya udah shockbreaker Tiger. Lumayan keren jadinya, dan juga lumayan jadi padat, dan banyak yang menggunakan ban MITI. Kalau di sini dia pakainya di 90-80 di depan, dan di belakang itu pakai 100/80. Kalau dulu biasanya pakai 90/80 itu depan belakang. Kalau pengen MITI seperti ini, 100/80. Kalau bannya dia pakai Maxxis, Primax. Nah, dengan ulir yang seperti Pirelli, tapi masih oke. Nah, keuntungannya kalau kita pakai yang ban lebih lebar, kalau ada bumping dan segala macam, itu lebih nyaman. Jadi aku lupa tadi kasih tahu, kalau motor ini adalah motor the ultimate bike. Ya bisa dibilang the ultimate survival lah. Karena kalian tahu sendiri, batoknya kadang-kadang geter. Ini kalau yang ini sih udah paten sih. Cuman ya wajar lah pemakaian sehari-hari. Tapi the ultimate series ini, bisa dibilang ultimate bike ini, kalian bawa 200 kilo. Istilahnya ibu-ibu ke pasar, atau bapak-bapak yang bawa barang yang banyak di belakang. Dan yang paling penting, motor ini bisa dibilang ultimate kalau dipakai di ojol. Di ojol, kurir, habis itu motor ini sangat bagus banget kalau misalnya dipakai bawa-bawa barang yang biasa di belakang itu. Dan ini kuat banget loh. Paling banter-banter, kalian ganti shockbreaker doang kok, yang lebih bagus. Alhasil motor ini juga enak. Kalau ditanya bagaimana feel mengendaranya, sangat-sangat ergonomis dan sangat-sangat enak. Lihat aja, tangan tidak terlalu nunduk, badan bisa tegap, ya kan? Dan kakinya nggak terlalu ke belakang, dan pas banget nih. Kalau paling kita mundur karena aku di kaki di 163, jadi feel mengendaranya pas banget nih. Untuk duduk itu santai banget. Kalau ke depan kita lihat itu rasanya nyaman. Dan karena ini sudah diganti shocknya, jadi aku belum tahu ya gimana rasanya. Lebih baik kita turunin aja. Yap, nggak ada jinjit. Jadi pas banget untuk dibawa jalan-jalan ke sana sini. Ya, walaupun remnya di kaki, itu ya bisa dibilang enak lah. Nggak ada PR. Paling banter-banter kalian tinggal bersih-bersihin aja. Motor ini sangat enak banget dan layak dipakai. Kenapa motor ini di tahun 2026 sangatlah digoreng harganya? Kalau kita lihat motor yang sekarang Supra X125 dengan lampu rating di bawah ini, yang sudah double gini, berpisah ini, sangat-sangat digoreng harganya. Kalian aja lihat aja di marketplace. Aku liatin di marketplace ya harga-harganya. Kisaran dari 6 juta sampai 8 juta. Dan yang nyari delivery seperti ini, itu jarang. Dan susah ketemunya. Pertanyaan selanjutnya, yang tadi gue tanya, gue bilang juga, enak nggak sih sebenarnya untuk di BBM dipakai motor ini kalau jalan-jalan? Sebenarnya enak banget ya. Ini dipakai bisa jadi 1/58 atau 50-an lah kita ngomongnya ya. Kalau dalam kondisi motor kita stabil bawanya, ya bisa dibilang nggak terlalu ngebut-ngebut parah sih. Tapi juga ngebut-ngebut parah juga bakalan tetap serasa enak aja. Karena motor ini sangat-sangat bisa dibilang irit. Dan juga ini belum injeksi loh, ini masih karbu. Jadi cara bersihnya, cara settingnya itu juga enak. Aku sekarang liatin dari dekat motor ini seperti apa. Jadi kondisi depannya, ini bagian helm sudah ada yang namanya kayak cover ya gitu ya. Ini memang dari sana pabrikan, sudah ada seperti ini. Lalu bagian headlampnya dia ada buletan di tengahnya. Kalau yang di Thailand, kalau nggak salah dia dibagi dua, di bagian dua seperti ini. Kalau di Thailand dia beda. Oke. Dan delivery ini jarang banget ada di Thailand. Dan ini adanya di Indonesia waktu itu. Entah aku juga nggak ngerti ya, apakah di Thailand ada, nanti aku coba cari. Apakah di Thailand juga ada seperti ini. Disc brake masih standar, karena master masih standar juga, cuman ditambahin tempat barang. Dan bisa dibilang ergonomisnya dapat, karena bisa bawa-bawa barang. Kalau mesin juga masih distandarin, dan ya ada kucing. Dan semuanya masih oke lah. Knalpot sudah diganti, nanti kita akan dengerin suara knalpotnya seperti apa. Cukup lumayan oke, lumayan padat. Tapi katanya ini ada penyesuaian. Tidak semua di knalpot seperti ini tuh PNP. Pasti ada penyesuaian sedikit. Lalu di bagian shockbreaker dia sudah ganti di shock Tiger. Nah ini shock Tiger ini kalau bisa dibilang sangat empuk ya. Dan sangat nyaman kalau kita pakai di
harian. Ya looksnya lebih tebal aja kelihatannya. Aku juga nggak ngerti, ini kayaknya merek masih Showa ya kalau nggak salah. Semoga ini Showa sih, karena enak banget sih untuk harian gitu. Oke, sekarang kita bakalan coba jalan-jalan pakai motor ini, gimana rasanya. Lalu pakai harian enak nggak sih? Nanti aku akan tunjukin ke kalian. Oke, sekarang kita bawa dan kita coba bawa jalan langsung. Gimana rasa feel mengendara pakai Supra X125. Oh iya, tadi aku lupa ngasih tahu speedonya seperti ini ya. Ada apa namanya, kilometernya masih pakai jarum. Ini masih digital juga, sudah digital dia, tapi yang ya warnanya kuning hitam untuk bensin sama untuk kilometernya. Belum ada namanya trip. Habis itu apa average-nya berapa, nggak ada di sini Mas. Untuk gigi 1 2 3 di sini. 1 2 3 4 netral, lampu rating, habis itu juga indikator lampu depan. Dan ini masih pakai yang namanya lampunya pakai seperti ini. Nah, setengah, seperempat, lalu yang full. Segitu terangnya, dan ini kayak udah diganti ya, jadi nggak original juga. Oke, sekarang mumpung masih sore-sore kita bawa jalan-jalan. Oke, kita bakalan coba rasain gimana rasanya bawa motor bapak-bapak, style bapak-bapak yang tadi aku bilang kalau kaki itu rasanya tidak terlalu nekuk parah dan nyaman. Dan habis itu juga di sini, karena di sini ada tempat barang, jadi agak sedikit susah ya. Jadi ya susah gampang. Jadi ya seperti inilah feel-nya membawanya. Dan kita coba akan jalan-jalan bagaimana rasanya. Oke, kalau dibilang sangat nyaman ya. Dan suara mesinnya juga mantep banget. Oke, dibawa jalan-jalan juga lumayan masih oke lah ya. Ya banter ganti gigi aja lah ya. Tuh. Oke, nyaman banget sebenarnya, enak, ringan, enteng. Buat untuk harian ini sangatlah lumayan. Ya walaupun ada geter-geternya tipis ya. Ya namanya bapak-bapak punya pasti ada geter-geternya lah ya. Tapi kalau bisa dibilang lumayan enak dan tidak ada problem. Nah itu ya supaya terbaru tuh di depan tuh. Oh iya, lupa ganti gigi. Anjir, kebiasaan metik. Kebiasaan metik anjir. Oke, ganti gigi. Nyaman sekali. Pakai jalan-jalan. Nothing problem ya ternyata ya. Untuk pakai jalan-jalan. Tip. Lumayan enak, lumayan enak. Dan ganti giginya juga aduh lembut sekali. Tidak ada yang ya cuman harus belajar lah ya. Harus belajar untuk apa namanya nih, bawa naik turun giginya doang sih. Ya bawa segini itu paling ternyaman untuk motor-motor bapak-bapak seperti ini. Bawa santai, feel pengendara. Ya nggak ada yang kurang sih sebenarnya untuk Supra bapak ini. Cuma memang kalau kita lihat di sini rasanya agak lebar ya. Kalau yang sekarang kan metik-metik pada makin lama makin mengecil ya kan. Rata-rata segini lah ya bawa sekarang itu. Sekarang udah kayak lebar banget rasanya gitu loh. Kalau kita bawa yang motor-motor yang sekarang masih jadul-jadul seperti ini ya, masih lebar tapi masih oke, masih nyaman. Oh ya, nanti kita coba rasain gimana rasanya kalau misalnya agak jalannya kurang enak. Ini masih jalanannya masih bagus dan tidak ada masalah sebenarnya. Ya namanya maklum lah ya, motor tua. Semoga di video ini lancar. Suaranya oke. Tapi kayaknya ini motor layak untuk kalian coba. Karena kenapa? Menurut aku nih motor ini satu irit, dua nyaman. Tapi ya kalian harus pelajari untuk ganti gigi aja. Oke, ya ganti gigi gitu aja sih sebenarnya. Karena sudah keenaan di zaman sekarang. Bawa motor yang istilahnya motor matic yang nggak perlu namanya ganti gigi, yang perlu yang adalah ganti roller. Aduh, sebenarnya PR-nya banyak sih kalau kita bilang permetikan itu. Cuman untuk di motor ini itu semua tidak ada. Rugi lah ya kalau nggak dicoba. Harganya juga nggak terpaut di bawah 10 juta sudah oke sih. Tapi tergantung ya dari kondisi ya. Kalau ada juga yang jualnya lumayan cukup mahal dengan kondisi yang sudah rapi, mungkin itu sudah direstorasi.
Oke, ini beberapa jalan yang kayaknya semoga ini jalan ini masih ada yang rusak karena kemarin masih rusak atau sekarang masih sudah bagus apa belum. Semoga kalau ini sudah bagus ya sudah lah ya. Kita rasanya duduknya aja. Untuk duduk sih masih nyaman-nyaman buat aku. Tidak ada rasa pegel untuk bawa jauh. Ya, tegak, enak dan nyaman aja. Nah, ini ada yang rusak nih. Ah, oke lah ya. Rasa lah ya ada suara getar-getarannya. Serok-serok. Ya wajar lah, namanya juga motor Moto2 ya kan, pasti ada PR. Oke, oke, rasa nyaman. Ini kayaknya kalau bisa dibilang ada PR dikit ya di bagian pengereman, rasanya kayak harus dibersihin sedikit. Jadi biar enak juga. Untuk di shock sih nggak ada masalah ya, nggak ada problem ya. Cuma di joknya agak sedikit keras. Mungkin kayaknya perlu mesti di ini deh. Mesti diganti apa namanya? Ganti busa latex yang sama kayak gue juga supaya lebih empuk aja. Overall aman. Wow, gelap sekali. Ini cuma ganti busa latex aja udah kayaknya udah nyaman sebenarnya. Rasa sangat ya patos. Ups, ada mobil. Hampir aja untuk ganti gigi. Ya itulah PR ya sedikit ya, tapi untuk irit-iritan enak banget, enak banget, nyaman banget bawanya. Pasti ada PR di suara terotok-terotok aja sih ya, tipis lah ya, pasti ini adalah, tapi tidak begitu keras. Sebenarnya kalau mau saran sih kalau mau perbaikin ini tuh beberapa bengkel sudah ada yang jago-jago ya, kayak dikasihin tambahan busa atau mereka juga ngeklipnya yang benar atau ganti klip-klip yang benar atau mereka ganti juga bodi yang baru untuk bagian depannya, jadi biar tidak terlalu geter juga, jadi biar bisa lebih nyaman. Ini enak loh, jujur cukup nyaman. Ya udah kalau gitu, karena udah jalan juga ya. Udah mulai rusak, pantat mulai harus diganti dengan latex aja ya. Jadi sampai di sini dulu aja. Jangan lupa follow gua, subscribe gua di YouTube Yandri Mulya Vlog. Habis itu juga jangan lupa di like and comment. Nanti oh ya, coba dong ngobrol-ngobrol di sini yang bagi kalian masih pakai Supra X125. Apa keluhan kalian dan apa solusinya? Iya, coba kalian komen-komen di bawah. Jangan lupa di TikTok, ada di TikTok, di Instagram, dan juga di YouTube gua. Kalian boleh follow dan subscribe semuanya. Dan bye bye. Jangan lupa makan ya, karena modif itu butuh asupan. Bye bye.